이건 뭐다 우리보다 좋은 팀이기 때문에 우리가 잘 준비해야 된다고 생각합니다. 뭐 일단은 중간에는 우리보다 한 단계 아래의 팀이기 때문에 우리가 코치해야 될 부분보다는 우리가 이제 앞으로 있을 시합을 대비해서 손발 맞추는 우리 조직을 대해서 Direktur Teknik Garuda Select, Dennis Wise, memberikan komentarnya untuk debut Hoki Caraka di Timnas Indonesia. Hoki mencatatkan caps perdananya di skuad Garuda saat pertandingan melawan Brunei Darussalam. Bermain di leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dia tampil sebagai starter dan diberikan waktu 58 menit beraksi di lapangan. Dia jadi salah satu pemain yang benar-benar mendapatkan didikan langsung Sintayong masih di Timnas U19 Indonesia. Sebelum langkahnya mencapai skuad Garuda, Hoki sempat menjalani program Garuda Select tepatnya pada 2020 hingga 2022. Mendengar kabar debut Hoki Caraka, Dennis Wise awalnya cukup kaget. Kuatlah dalam memegang pertahanan. Ketika Ricky ditandangkan dengan Ricky Kambuaya dengan Rahmat ya, dan di jaga pertahanan kan Mark Locke yang dimainkan, dan itu saya tidak melihat ada sebuah ya yang permainan spesial, aluran spesial. Masih kekuatan kita di sayap. Dan ketika sayap kita itu kalau sudah dibaca oleh lawan, ya kita nggak punya pilihan lain. Makanya terlalu bergantung kepada Marcelino. Anak muda ini terlalu berat bebannya. Dia sebenarnya memantau kabar mantan anak asuhnya lewat media sosial. Menurutnya, saat Hoki yang bermain di timnas senior jadi momen spesial. Saya selalu memperhatikan apa yang terjadi di level internasional, karena banyak pemain Garuda Select yang terpilih untuk timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Namun, melihat kabar di media sosial kalau Hoki menjalani debut di timnas senior rasanya spesial. Ia telah melangkah ke langkah besar dalam waktu yang sangat singkat berkat kerja kerasnya. Ia selalu mendengarkan apa yang kami berikan dan menunjukkan hasilnya di lapangan, kata Dennis Wise dilansir bolasport.com dari Instagram Garuda Select. Mantan pemain Chelsea ini cukup mengingat memori tentang pemain muda asal PSS Sleman tersebut. Dia menjelaskan bahwa Hoki awalnya datang sebagai bek tengah dan posisi tersebut tidak cocok. Mereka akhirnya memutuskan Hoki untuk bermain di posisi penyerang dan akhirnya bakat pemain tersebut terlihat. Saya ingat anak laki-laki itu, Hoki, yang sangat pendiam dan murah senyum hadir di selection kami sebagai bek tengah. Setelah saya melihat gaya bermainnya, saya menyadari itu bukan posisinya. Saya ubah posisi sebagai penyerang tengah. Hanya butuh 20 menit, ia mencetak 3 gol. Kemampuan alaminya terlihat. Saya yakin anak ini punya kemampuan dan suatu hari nanti akan bermain untuk timnas. Saya selalu bilang kepadanya, jika dia cukup bagus, usia tidak akan menjadi masalah, ujarnya. Dennis juga mengapresiasi sikap pelatih Sintayong yang memberikan kesempatan untuk Hoki. Menurutnya, pemain berusia 19 tahun tersebut memiliki fisik dan mental yang mumpuni. Hal tersebut membuat dia akhirnya bisa bersaing dengan pemain yang lebih senior dan berpengalaman. Pelatih Sintayong disebut-sebut pede bisa mengungguli timnas Vietnam untuk melaju ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis hao47.vn, sebagaimana dikutip bolasport.com Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Khususnya, di grup yang mencakup Vietnam, Irak, Filipina, staf pelatih Indonesia tidak terlalu memperhatikan Golden Star Warrior. Lanjutnya, dalam laporan tersebut mereka juga menilai bagaimana timnas Indonesia hanya mementingkan Irak. Hal itu terlihat jelas bagaimana tim analis timnas Indonesia berangkat langsung memantai pertandingan Irak vs Yordania. Menurut mereka itu menunjukkan bagaimana Vietnam dan Filipina seperti tak dianggap. Sebaliknya, pelatih Sintayong dan rekan-rekannya menilai Irak adalah lawan terbesar Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Tetau247. Mereka bahkan mengirimkan orang-orang mengintai wakil Asia Barat Irak. Lanjutnya, laga Vietnam vs China dan Korea Selatan, media tidak mendeteksi asisten Indonesia datang dan menonton. Terlihat pelatih Sintayong menaruh perhatian besar pada Irak. Ternyata hal ini membuat mereka kesal karena timnas Indonesia seperti mengabaikan Vietnam. Sekedar informasi, timnas Indonesia akan memulai perjuangan di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak pada tanggal 16 November tahun 2023.
Kemudian akan lanjut melawan Filipina pada tanggal 21 November tahun 2023. Sementara untuk Vietnam, timnas Indonesia baru akan menghadapi tim ini pada Maret tahun 2024. Tak terima timnas Indonesia hanya fokus memperhatikan Irak jelang penampilan di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam Tetao 247 menyoroti langkah Shin Tae-yong ini. Seperti diketahui, belum lama ini tim analis timnas Indonesia diberangkatkan untuk mengintip pertandingan persahabatan antara Irak vs Yordania. Situasi ini membuat beberapa media menyoroti timnas Indonesia. Padahal pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia bergabung dalam grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Padahal di saat jeda internasional Vietnam dan Filipina juga menjalani FIFA Matchday. Namun, timnas Indonesia seperti melupakan Vietnam dan Filipina karena mereka tak diperhatikan. Ditambah lagi asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bahwa Vietnam dan Filipina memang tak perlu diperhatikan karena mereka sering bertemu ajang Asia Tenggara seperti Piala AFF, sehingga Vietnam dan Filipina tak perlu diperhatikan. Situasi ini ternyata membuat media Vietnam tak terima karena timnas Indonesia hanya memperhatikan Irak. Ini juga dibahas dalam artikel Vietnam dengan judul "Pelatih Timnas Indonesia Yakin Bisa Lolos Piala Dunia". Dalam artikel tersebut media Vietnam itu mengatakan bahwa Shin Tae-yong hanya mementingkan Irak. Meski begitu pelatih Shin Tae-yong percaya diri bisa mengungguli Vietnam. Padahal pelatih asal Korea Selatan tersebut tak memperhatikan Vietnam dalam laga FIFA Matchday Oktober ini. Namun, mereka cukup percaya diri bakal meraih hasil maksimal pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.